Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Bu Afril dalam pembelajaran kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ekosistem, komponen ekosistem, dan jenis makanan hewan. Jadi mengapa kita harus mempelajari dan memahami tentang ekosistem ini? Adakah yang sudah tahu? Nah, benar sekali bahwa ekosistem itu ada kaitannya dengan makhluk hidup dan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan lingkungan. Makhluk hidup akan selalu membutuhkan lingkungannya untuk beradaptasi, mencari makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Semua kegiatan aktivitas suatu makhluk hidup akan terjadi pada suatu lingkungan. Kemudian, dalam suatu lingkungan terdapat benda tak hidup dan benda hidup. Benda tak hidup disebut dengan abiotik dan benda hidup disebut dengan biotik. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa saja bagian biotik dan abiotik ini. Nah, betul sekali. Jadi, bagian dari biotik atau bagian yang hidup ini ada tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme yang kalian tidak terlihat. Kemudian untuk abiotik ada seperti cahaya matahari, air, tanah, dan udara. Baik, bagian hidup dan tak hidup atau disebut dengan biotik dan abiotik ini akan selalu berkesinambungan. Mereka akan selalu berkaitan dan mereka akan selalu mempengaruhi satu sama lain. Contohnya apa? Yang pertama, pada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dapat mempengaruhi suhu dari keberadaan yang ada di bumi. Air, udara, suhu akan terpengaruh jika terkena oleh cahaya matahari. Nah, mereka akan lebih hangat dan akan lebih sesuai dengan kebutuhan makhluk hidupnya. Contohnya dari cahaya matahari ini bermanfaat untuk makhluk hidup biotik seperti tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan terbantu dengan adanya cahaya matahari. Tumbuhan akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri, atau bisa yang kita tahu nih ya, seperti buah apel. Dia akan berbunga kemudian berbuah. Nah, seperti itu karena di situ telah terjadi fotosintesis. Yang kedua, ada yang namanya air dan tanah. Nah, air ini berasal dari air hujan turun hingga diserap oleh tanah. Kemudian oleh tanah akan disebarluaskan, atau mungkin jika ada sisa air itu akan kembali lagi ke hili sungai, dan dari hili sungai dia akan lanjut ke laut sehingga akan terjadi hujan terus menerus. Nah, kita kembali lagi yang di dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang ada di atasnya. Kemudian akan juga dimanfaatkan oleh hewan-hewan kecil yang ada di dalam tanah. Selama kehidupan masih berjalan, komponen biotik dan abiotik akan selalu berkaitan, akan selalu mempengaruhi antara satu sama lain. Dan interaksi benda hidup dan tak hidup yang terjadi di dalam suatu lingkungan dapat disebut dengan ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, kalian tahu tidak apa perbedaan dari ketiga ini? Baik, akan Ibu jelaskan ya.
pada individu. Yang pertama, individu adalah kita pakai contoh seekor sapi. Jadi kalau ibu bilang hanya seekor sapi, berarti apakah sapi itu sendirian? Nah, betul sekali, sapi itu sendirian. Kalau ibu bilang sebuah pohon cemara, jadi ada berapa pohon cemara itu? Ya, cerdas, ada satu. Jadi yang dikatakan dengan individu adalah, yang dikatakan individu adalah makhluk hidup tunggal dan dia sendiri, tidak ada siapapun. Yang kedua ada populasi. Nah, populasi ini kumpulan individu atau kumpulan yang sejenis. Jadi semisal ada sekelompok kerbau, kemudian ada 1 hektar pohon cendana atau 1 hektar pohon kelapa. Terus ada lagi seperti ikan segerombolan di kolam. Nah, yang ketiga ada yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini adalah populasi yang berada di daerah itu atau daerah tertentu. Misal ikan yang berada di kolam. Nah, jadi komunitas itu tersusun dari beberapa populasi. Berikutnya kita akan masuk pada ekosistemnya sendiri. Nah, kalian tahu tidak bahwa ekosistem itu punya jenis-jenisnya dan masih banyak ragamnya. Nah, yang pertama, ekosistem ini dibagi menjadi 2, ada buatan dan ada alami. Yang pertama kali kita akan mempelajari tentang ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini yang dimana air tawar ini membutuhkan sinar matahari. Jadi yang lebih banyak hidup di daerah air tawar atau di ekosistem air tawar ini ada ganggang, teratai, kemudian ikan-ikan yang ada di tambak. Nah, orang-orang memelihara untuk diperjualbelikan itu biasanya mereka menggunakan ikan-ikan air tawar seperti bandeng, kemudian ada lele, terus ada lagi ikan bawal. Pokoknya ikan-ikan yang diperjualbelikan itu biasanya, dan tempat itu sering dibuat mancing. Nah, air tawar itu seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, air asin. Nah, air asin pasti kalian sudah tahu. Air asin itu pasti tempatnya di mana? Nah, betul sekali, di laut. Jadi makhluk hidup yang ada di sana seperti apa saja? Coba sebutkan. Baik, tentunya ada ikan, terus terumbu karang, kemudian ada bintang laut. Ada apa saja? Nah, masih banyak lagi ya. Kita kan orang Indonesia itu seharusnya lebih banyak mengetahui, karena apa? Indonesia ini terdiri dari lebih banyak perairannya. Jadi Indonesia memiliki lautan yang luas. Jadi kalian bisa lihat ekosistem ketika kalian bermain ke pantai. Ketika kalian menemukan keong. Berarti keong ini termasuk makhluk hidup yang berada di ekosistem air asin. Oke, kita lanjut pada ekosistem darat. Ekosistem darat ini ada hutan hujan tropis, sabana, tundra, padang pasir, padang rumput, dan mereka ini dibedakan berdasarkan curah hujan dan iklim masing-masing. Sehingga dalam ekosistem darat ini yang telah dibedakan tadi dan telah ada pengaruhnya dari curah hujan dan perubahan iklim, itu dapat menjadikan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut berbeda-beda. Nah,
Yang pertama, tumbuhan seperti rotan, anggrek, serta hewan seperti kera, burung, dan badak ini biasanya berada di hutan hujan tropis. Kemudian pada ekosistem sabana, dia lebih memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, seperti itu. Kemudian hidup-hidup hewan yang berada di sabana itu lebih banyak, dominasinya lebih ke serangga-serangga dan hewan mamalia seperti singa dan zebra. Nah, selanjutnya pada ekosistem padang rumput. Nah, pada ekosistem padang rumput ini curah hujannya lebih sedikit daripada yang di sabana. Sehingga makhluk hidup yang bertempat tinggal di sana itu contohnya ada anjing liar, kemudian ada singa, kemudian menurut teman-teman apa ya? Ya betul, ada serigala seperti itu. Nah, next selanjutnya kita ke ekosistem gurun. Nah, pasti kalian sudah terbayang, gurun itu pasti panas, pasti curah hujannya sedikit. Nah, oleh karena itu makhluk hidup yang tinggal di sana itu lebih banyak mereka yang tidak terlalu membutuhkan air, seperti ular, kemudian ada semut, kemudian ada ini, kalian pasti tahu ya yang sering kita lihat di musim di musim haji, dilihatkan ke TV, ada hewan apa? Baik, benar sekali, unta. Selanjutnya pada ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga ini lebih berbeda karena pada musim dingin suhu di sana itu lebih rendah. Sehingga makhluk hidup jenis apakah yang berada di sana? Adakah yang sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, Ibu jelaskan ya bahwa makhluk hidup yang ada di sana pada ekosistem taiga itu berupa beruang hitam, kemudian anjing liar, dan jika ditumbuhi oleh tumbuhan itu hanya ada satu jenis. Seumpama di sana hidup pohon cemara, jadi semuanya pohon cemara. Terus ada pohon cendana, semuanya pohon cendana. Kemudian yang terakhir daripada ekosistem darat ada yang namanya ekosistem tundra. Nah, ekosistem tundra ini yang paling dingin dan lebih kering, dingin dan kering ya. Jadi di sana itu makhluk hidup seperti tumbuhan jarang ditemukan. Yang hidup hanya beberapa rumput yang bisa hidup di sana. Kemudian ketika musim panas di daerah ekosistem tundra akan hidup makhluk hidup hewan unggas yang bersarang seperti angsa dan bebek. Nah, bagaimana anak-anak untuk penjelasan tentang ekosistem dan jenis-jenisnya tadi? Apakah kalian sudah paham? Kalau masih belum paham, silahkan disimak kembali. Ya, kita majukan ke depan dan simak pelan-pelan. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan catatan penting untuk kalian. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pasti kalian tahu bahwa hewan itu terbagi menjadi 3, ada herbivora, ada omnivora, dan ada karnivora. Atau kalian bisa bolak-balik deh, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kalian pasti tahu yang herbivora ini pasti memakan tumbuhan, yang karnivora ini pasti dia pemakan daging, dan omnivora ini pasti pemakan segala, entah itu biji-bijian, entah itu daging atau apapun. Nah, untuk itu kita harus memperjelas bahwa yang dimana yang dikatakan hewan herbivora ini ia adalah yang memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri pada hewan herbivora ini berfungsi untuk
mencabik-cabik atau memotong-motong makanan yang dia makan. Kemudian gigi gerahamnya adalah untuk mengunyah atau menghaluskan makanan supaya dapat diproses dalam tubuhnya. Contoh hewan herbivora tak lain ada sapi, kelinci, kerbau, dan lainnya. Oke, bagus. Untuk yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora ini dia akan memangsa makanannya dengan bagaimanapun caranya. Dia jika itu hewan itu yang akan dimangsa lari, dia akan lari. Jika hewan memangsa itu akan terbang, dia akan terbang. Dia akan melakukan segala cara apapun supaya mendapatkan makanannya. Nah, jadi ciri khas dari hewan karnivora ini adalah dia memiliki kuku yang tajam untuk mencengkram dan gigi taring yang sangat kuat. Tentu dia punya otot ya teman-teman, punya kekuatan yang dimana susah untuk dilawan oleh musuhnya karena dia biasanya berperan sebagai predator. Nah, seperti itu. Contohnya ada hewan apa saja? Nah, contohnya di sini ada hewan elang, ada hewan harimau, ada hewan singa yang kita tahu ya, karena yang terjadi dalam suatu ekosistem seperti di padang rumput pasti nanti akan ada singa dan rusa, dan singa itu akan berlari mengejar rusa ketika dia lapar dan makan si rusanya. Fungsinya giginya untuk merobek-robek makanannya, dan fungsi cakarnya adalah untuk mencengkeram musuhnya supaya tidak lari lagi. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan omnivora ini termasuk hewan pemakan segala, dan dia memiliki semua jenis gigi yang ada di mulutnya. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya omnivora, kita sendiri termasuk hewan omnivora karena kita makan daging, kita makan tumbuhan, kita makan apapun yang bisa kita makan. Kan seperti itu. Lalu kalau untuk hewan, mana menurut kalian? Kalau hewan itu ada apa biasanya? Yang suka ngerikitin dan jadinya lubang-lubang di rumah, ada tikus ya, kalau misal di rumahnya ada tikus. Kemudian ada apa lagi? Kucing. Nah, kucing ini termasuk pemakan segala teman-teman. Nah, karena kucing itu kategori dan ciri-cirinya sudah terlihat jelas pada omnivora ini. Dia memiliki kuku yang tajam, dia memiliki taring, memiliki gigi seri, memiliki gigi geraham. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap dipelajari dan diperdalam lagi ilmunya di rumah. Ibu Afril ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.